segera dimulai dan ini adalah line up dari Indonesia. Kita lihat Bung Maruf, tidak ada kejutan di sana. Memang ini adalah tim utama. Ya, ini adalah line up yang nyaman ya. Ada Beckham sebagai pengatur ritme, kemudian ada kita tahu ada Dewangga, kemudian ada Marcelino, Witan, Muhammad Ramdan, kemudian Rizky, dan tentu saja adalah kapten tim dan adalah pemain di bangku cadangan. Ferrari harus mulai dari bangku cadangan. Dan sangat dalam ya. Betul. Bangku cadangan kubu Indonesia, jadi rotasi pun juga akan dilakukan dengan sangat nyaman. Dan tentunya juga bagi Indra Safri, ini sebuah tantangan besar bagi dia untuk bisa membawa Indonesia memenangi gelar yang sudah kita rindukan sejak 91. Materikan rumput sintetis saat Indonesia menjadi juara Piala AFF U23 saat itu Bung Maruf. Ya, dan sekarang sudah bagaimana kemudian persiapan yang sangat baik yang dilakukan oleh Kamboja sebagai tuan rumah. Dilakukan perombakan secara besar-besaran, stadion menggunakan single seat 90%. Stadion juga memang dengan tanpa atap, dan kemudian rumputnya juga mendatangkan ahli dari Jepang. Oh, Marcelino Ferdinand berbahaya di kotak penalti tadi. Shooting langsung, ditepis dengan sangat baik kita lihat oleh Quincy. Shooting kaki kanan, bukan kaki terkuat dari Witan Sulaiman tadi Bung Maruf. Iya, kombinasi yang sangat baik, kombinasi sangat menjanjikan ketika Marcelino bergerak kemudian dengan Ramadan Sananta, dan ada bola rebound yang kemudian siap disambut dengan sangat baik melalui tembakan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Kita lihat bola rebound, dan memang ini adalah salah satu. Beckham tadi pada Marcelino. Ada Witan Sulaiman berlari cepat, dilanggar oleh Dennis Chung, kartu kuning seharusnya. Ya. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Rizky Ridho. Ya, cukup berbahaya ya serangan yang dilakukan oleh Filipina. Meskipun hanya mengandalkan satu pemain, tapi kita juga hanya tinggal menyisakan dua pemain belakang. Jadi ini juga harusnya mendapatkan perhatian ekstra bagaimana cara transisi kita ketika bertahan. Jauh kepada Arhan Pratama, berhadapan dengan Pakolo. Arhan angkat langsung di kotak penalti, berbahaya. Oh, gagal tadi. Shooting dari Raihan tadi Bung Maruf. Ya, padahal situasinya sebenarnya mendapatkan tidak dalam posisi yang nyaman untuk melakukan tembakan, tapi bagaimana tadi sebuah tembakan lurus cukup tenang, dan kemudian sayang yang masih bisa diamankan dengan baik oleh Quincy tadi. Fahmi, masih Rio angkat langsung di kotak penalti. Sananta sundulan tadi. Secara taktikal berarti nanti diharapkan ada sedikit perubahan yang signifikan ya bagaimana cara membongkar. Oh, sangat baik Rio Fahmi di kotak penalti. Langsung kita lihat shooting Stroyer. Peluang yang cukup terbuka dari Stroyer, pemain asal Persik Kediri ini gagal tadi. Indra Safri meminta lebih tenang lagi. Menurut saya agak persoalan adalah keputusan dari Rio Fahmi yang memberikan cutback ya. Padahal dalam posisi tidak mendapatkan pressure sama sekali. Tadi sempat Ramadan Sananta agak protes. Kenapa bola justru diberikan ke belakang, tidak sedikit di depan. Kita lihat. Protes. Melewati Dennis Chung angkat di kotak penalti, sundulan tadi oleh Sananta gagal. Marcelino Ferdinand, masih Marcelino shooting, diblok oleh Ledel. Oh, kita lihat dicerubut lagi oleh Alif. Kini Sananta, angkat Sananta, digagalkan oleh Ledel. Sangat baik tadi, mampu membaca arah bola yang dilepaskan oleh Sananta yang mengarah kepada Witan Sulaiman. Buang saja kita oleh Ledel. Ada Dewangga, direbut oleh Tevez. Serangan balik sangat cepat. Cepat terobosan. Keluar dari sarang yang kita lihat Hernando Aris Sukaryadi. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Hernando. Karena jika tidak itu sangat berbahaya Bung Maruf. Ya, sebuah pengalaman yang menunjukkan bagaimana Hernando mengambil keputusan yang sangat baik keluar dari sarang. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Tekanan balik yang dilakukan oleh para pemain dari Filipina berawal dari kepanikan, ketidaktenangan yang ditujukan dari sisi koordinasi para pemain belakang dari Indonesia. Sehingga tampil lebih baik di babak kedua Bung Maruf. Iya, komunikasi kemudian bagaimana ketenangan ya dari para pemain kita ketika melakukan tekanan, dan kemudian juga bagaimana cara bertahan. Rio Fahmi angkat lagi, serangan langsung Indonesia. Gol! Marcelino Ferdinand. Alhamdulillah, Indonesia akhirnya mampu mencetak gol lewat umpan Rio Fahmi yang diselesaikan oleh Marcelino Ferdinand dengan sekali sentuh dan sangat baik tadi, menyasar di sudut kanan bawah penjaga gawang dari Filipina ini dikawal oleh kamera tadi, sehingga membuka skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia atas Filipina pada pertandingan pertama Grup A di SEA Games 32 Kamboja Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana sebuah kombinasi umpan yang sangat baik kali ini yang diberikan oleh Rio Fahmi, dieksekusi dengan sangat sempurna yang dilakukan oleh Marcelino, membuat pemain ini mencetak 11 gol sepanjang karirnya. Gol pertama timnas Indonesia di SEA Games 2023.
Bagaimana kita umpan yang sangat matang dari Ilham Rio Fahmi kepada Marcelino Ferdinand. Ya, sebuah keputusan cepat ya yang diambil oleh pelatih Indra Safri setelah memang di babak pertama mendapatkan banyak kesempatan, sudah diberikan sepanjang 40 menit, tapi memang ada beberapa momen di mana Seroyat memang tidak berjalan dengan sesuai dengan harapan. Witan Sulaiman cepat tadi untuk mengiris sisi kanan pertahanan dari Filipina yang dikawal oleh setters. Marcelino Ferdinand ke tengah langsung syuting. Apa yang terjadi? Peluangnya sangat baik sesungguhnya dari Muhammad Fajar Fatur Rahman tadi, Bung Maruf. Iya, kalau kita lihat adalah bagaimana pergerakan, liukan, tarian yang dilakukan oleh Marcelino, tapi tidak ada kesiapan yang ditunjukkan oleh Fatur sehingga dia juga tidak tahu bahwa bola akan diarahkan kepada dia. Di luar memang ada gangguan juga. Alfredo Dewangga syuting langsung. Lumayan tadi tendangan Alfredo, biasanya menganggasa tadi, Bung Maruf. Kanan balik lagi dari Indonesia. Beckham ke tengah. Sananta. Kosong. Masih Ferdinand. Benar-benar mengudara pada skema yang sangat cantik tadi. Ada sedikit perubahan di babak kedua ini, Bung Maruf. Iya, kita lihat bagaimana kombinasi mulai jalan. Struktur permainan juga sudah mulai tertata rapi ya. Kemudian kita saksikan bagaimana Ramadan Sananta dengan sangat enak tadi memberikan umpan tarik. Tapi sayang memang tembakan yang dilakukan oleh Marcelino masih jauh di atas misar gawang. Arhan Pratama yang sudah berdiri di depan kepada Alif. Masih Alif, langsung pada Arhan lagi. Berputar-putar di kotak penalti. Arah kita lihat Witan Sulaiman. Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar. Kalau memberikan cutback tadi arahkan kepada Sananta. Dibuang saja, jatuh di kaki Dennis Jung. Apa yang dilakukan oleh Rio Fahmi? Apakah sebuah pelanggaran tadi, Bung Maruf? Cukup dekat ke arahnya. Kita lihat bagaimana perjuangan. Sentuhannya sangat tipis, Bung Maruf. Ya. Memang tidak dalam situasi untuk mendapatkan bola ya. Agak sulit. Jadi memang sangat baik Witan Sulaiman. Witan Sulaiman dan apa yang terjadi? Apakah penalti? Penalti. Kembali Indonesia mendapatkan penalti seperti yang didapatkan di tahun 2021 saat itu, Bung Maruf. Kita lihat bagaimana. Jelas pelanggaran dilakukan oleh Rubriko. Rubriko melakukan pelanggaran terhadap Witan Sulaiman. Ya jelas pelanggaran yang sangat telak. Tidak mengenai bola sama sekali tadi kaki dari Rubriko, tapi mengenai punggung dari Witan Sulaiman. Sebuah keputusan yang sangat tepat dari wasit Rowan Amurugan dari India. Rizky Ridho, main asal Persija Jakarta musim depan. Lakukan. Ditepis gagal Rizky Ridho. Kita lihat, Bung Maruf. ya, memang tendangan yang dilakukan Rizky Ridho terbaca dengan cukup baik ya, yang dilakukan oleh bagaimana dia posisi ketika menendang, arah mata ketika menendang bisa diantisipasi dengan sangat baik tadi oleh Quincy Kamerat. Lamatan yang membuat tentu asa peluang dari Filipina. Belum bisa menggandakan kemenangan Indonesia. Arhan Pratama langsung di kotak penalti. Sudah langsung gagal Rizky Ridho. Umpan terobosan sangat baik. Pakolo, masih Pakolo berhadapan dengan Rizky Ridho. Dengan tenang tadi mencuri bola Rizky Ridho. Dari Rizky Ridho langsung ke depan. Umpan terobosan Witan Sulaiman berlari cepat berhadapan dengan Rubriko. Witan Sulaiman memaksa tadi, membuat Witan Sulaiman tidak punya kesempatan untuk bisa sekedar mengirimkan umpan tadi kepada Ramadan Sananta. Irfan Johari, Fatur Rahman, lalu lama Fatur Rahman syuting. Berapa kali kesempatan kita lihat Fatur Rahman agak terlalu lama dengan bola sehingga situasinya menjadi lebih rumit ya. Alif, masih Alif, syuting Alif. Gagal Alif. Kembali jatuh di kaki Marcelino. Indonesia bangun tekanan. Irfan Johari sangat baik. Tovani, Johari lagi. Johari syuting dan gol. Alhamdulillah. Johari mampu menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 lewat kerjasama yang sangat baik dengan Taufani untuk menjebol gawang Quincy Kamerat. 6 gol sudah bersarang ke gawang Quincy. Menekan, menciptakan peluang, ada miskomunikasi. Tapi kita saksikan bagaimana kombinasi 1-2 sentuhan yang dilakukan sangat baik tadi. Dua pemain berkombinasi dan kemudian eksekusi yang sangat sempurna oleh Irfan Johari.
Dari sudut yang sangat sempit, Johari mampu menaklukkan Quincy Kamerat. Rio Fahmi, masih Rio, angkat, Fatur Rahman, gol! Alhamdulillah, Muhammad Fatur Rahman membuat Indonesia unggul 3-0 di sisa-sisa waktu babak kedua. Di sisa-sisa pertandingan, satu sentuhan yang sangat ajaib kita lihat dari Fatur Rahman, langsung menghujam untuk bisa menjebol gawang Quincy Kamerat. Menjadi 3-0, Indonesia sudah 7 gol. Quincy Kamerat dibobol gawang Indonesia di 2 ajang SEA Games, di Vietnam dan juga di SEA Games Kamboja ini. Sujud syukur dari pelatih Indra Safri, mensyukuri nikmat Tuhan. Tentu saja ini catatan yang cukup baik untuk bisa memperbesar peluang Indonesia menapaki babak semifinal dari grup A cabang sepak bola SEA Games 32 Kamboja. Dan wasit Rohan Amulgan dari India telah meniup fluit panjang tanda pertandingan babak kedua Indonesia Filipina.